Satu, dua, tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini berkat pertolongan Allah kita wabil khusus saya sama Pak Cas tadi beri luang dan waktu untuk berbagi pengalaman tentang atau perihal bagaimana caranya atau perjalanan awal mula untuk belajar zikir atau belajar toriko wabil khusus toriko yang mutabaroh gitu ya. Nah, saya mau bertanya dulu nih, narasumber apa nih? Gantian. Saya mau bertanya kepada Pak Cas. Siap. Misalnya kan saya sedikit banyaknya tahu lah tentang intelektual atau keilmuan Pak Cas gitu. Pak Cas kira-kira Pak Cas Nadi ketika awal mula ditalkin tahun berapa, terus ibarat kalau orang yang sedang punya keinginan jadi pejabat itu visi dan misinya ya, belajar toriko itu apa gitu, atau sekarang setelah belajar toriko pengalamannya atau yang dirasakannya bagaimana? Baik, terima kasih Kang Ahmad. Terima kasih atas pertanyaannya. Kurang jawab dulu aja. Jadi saya 2 kali malah ditalkin. Pertama tahun 2005 ketika itu clear aja, lagi nggak tahu alasannya apa, pokoknya ketika itu saya membutuhkan sesuatu dalam tanda kutip. Jadi saya tuh nanya, saya perlu seseorang yang bisa mengarahkan, menenangkan hati saya. Nah, ketika itu saya diajak Pak Ustadz Salim ke sini, Cermin Hati waktu masih di sana. Dan waktu itu saya kayak jagoan banget. Ketika dijelasin Pak Ustadz, iya saya udah gini. Ternyata Pak Ustadz jawabnya, udah ini sekarang mandi, sholat tobat. Udah, ketika itu saya ditalkin. Udah tuh. Nah, itu saya amalkan udah berapa lama, dan dari situ saja keajaiban udah mulai muncul. Keajaiban artinya apa yang selama ini saya takutkan, apa yang selama ini saya gelisahkan, apa yang selama ini jadi pertanyaan saya terjawab dengan zikir itu, dengan amaliyah yang meskipun saya belum maksimal, tapi dengan zikir itu kebuka semua. Udah lengkap tuh, satu babak saya udah ikut zikir. Kemudian ada satu sisi setelah semuanya selesai saya lupa lagi zikirnya, dan saya diingatkan ketika saya itikaf di Istiqlal. Itu ada seorang bapak-bapak yang bertanya kepada saya, kenapa mas kok pusing banget kelihatannya, katanya gitu. Iya pak, saya bilang saya lagi gak kerja nih. Gak kerja aja pusing. Bisa ngaji nggak? Ya dikit-dikit mah bisa pak, saya bilang gitu kan. Ya udah sana wudhu, ambil Quran. Ini saya baca tuh Al-A'raf 205 saya bilang gitu. Kemudian saya baca, kata namanya Pak siapa ya, saya lupa. Katanya apa tuh baca? Katanya suruh menyebut nama Tuhan dalam hatimu. Ya udah lakukan itu aja. Jadi masalahnya mas, kata dia, bukan sampean tidak punya pengalaman, bukan sampean punya ijazah, bukan karena apa-apa, hati sampean yang nggak bener gitu. Jadi saya harus ngapain? Pak? Benahi hatinya. Caranya itu yang tadi 205. Saya udah pak sama guru saya. Ya kamu yang salah, orang gurunya udah dikasih sama gurunya. Lalu saya tersadar, akhirnya saya kembali lagi, oh ternyata apa yang diajarkan pengarasa itu yang selama ini saya tinggalkan. Dalam tanda kutip dia meskipun mengamalkan tapi nggak optimal. Dia saya kembali mengamalkan, dan tahun 2000 berapa ya? Tahun 2010 saya kesini lagi diantar Pak Ustadz Gimin, dan itu pun nggak langsung ditalkin karena saya sebelumnya udah ditalkin. Ngedek ya di sini nggak tahu kenapa ketika pertama datang ke sini tuh saya nggak nyaman lah. Nah dari situ akhirnya saya ditalkin lagi di Masjid Miftahul Salam, dan ya itulah saya bersaksi bahwa dengan zikir ini banyak sekali keajaiban yang sama sekali kita tidak pernah pikirkan. Bahkan apa yang
kejadian-kejadian yang saya alami itu pernah dituangkan dalam sebuah buku, judulnya tuh Apakah Tuhan Itu Ada? Ya. Karena ternyata bukan maksudnya mempertanyakan keberadaan Tuhan, tapi justru dengan zikir itu membuktikan Tuhan itu, Allah tuh benar-benar ada gitu. Terasa gitu. Iya, terasa sekali. Hal yang paling apa, yang beberapa yang saya pernah ingat sampai sekarang itu adalah ketika saya persis lagi hotaman di sini, ada SMS dari rumah, perbekalan buat besok habis sama sekali nggak punya duit. Saya bilang waktu itu jawab iya, padahal saya nggak punya duit. Saya nggak punya duit, punya iya aja gitu. Pulang dari sini, turun di depan komplek jam 12 malam ya, teman tuh bilang, Mas dari mana? Dari Taklim Mas, ada yang bisa saya bantu nggak? Itu temannya cuma kenal selewatan, tapi jam 12 malam nanyanya itu bukan apa, ada yang bisa saya bantu nggak? Jadi itulah salah satu keajaiban yang tidak pernah saya bayangkan, tidak pernah saya pikirkan, tapi ketika Allah berkehendak dengan wasilah zikir itu, kita terkoneksi dengan orang-orang baik gitu. Itulah salah satunya. Kemudian juga di pekerjaan ya alhamdulillah itu juga membantu saya untuk bisa stabil menghadapi kondisi di pekerjaan, kemudian juga di rumah tangga alhamdulillah. Dan yaitu seperti yang diajarkan pengresa di sini pun saya di tempat lain, bahwa apapun masalahnya bukan masalah selama hati kitanya bener gitu kan. Iya. Nah itu yang di sini hati kitanya, jadi masalahnya tuh di hati kita bukan di Berarti mana-mana. yang masalah itu hati kitanya. Iya, stabilitas hati kita. Jadi itu yang luar biasa. Jadi apapun masalahnya, baik secara ekonomi, baik secara sosial, baik di kerjaan, selama hati kitanya nyaman, insya Allah akan nyaman. Itu benar sekali yang apa yang diajarkan Pak Ngursa itu. Nah, terus kan saya lama nih nggak berjumpa sama Pak Kasnadi, terus dengar kan Pak Kasnadi sering ditugaskan ke luar negeri. Nah, kalau boleh saya bertanya, di luar negeri juga itu ada nggak pelajaran zikir atau tariko? Barangkali Pak Kasnadi bertemu dengan salah satu ikhwan di negara lain atau gimana, punya pengalaman nggak? Zikir Torikoh itu bukan hanya di Indonesia Purwakarta, saja. bukan hanya di Indonesia, Iya. di seluruh dunia ada, seluruh dunia ada. Dan yang salah satu keajaiban zikir itu, kita bisa dipertemukan dengan orang yang sefrekuensi dengan kita, meskipun kita nggak kenal. Ketika apa ya, ketika kita bertemu udah kerasa gitu, oh Iya. ini Energinya gitu. energinya sama. Di Thailand pun saya pernah di ketika saya mau ke sana, saya ada di sini udah disamperin kan, di Singapura ada disamperin gitu, padahal kami nggak pernah ketemu. Jadi apa ya, ketika kita disatukan dengan ilahi anta maksudnya Iya, itu betul. dengan niat yang sama, dengan frekuensi yang sama, ya kayak inilah, kayak siaran TV ketika nyatanya RCTI-nya nyambung KB, RCTI KB Iya. gitu kan. Jadi zikir ini bukan pelajaran baru, bukan ajaran baru, Iya. bukan hal baru, tapi hal yang memang sudah ada. Hanya kadang-kadang ada sebagian yang menutupinya, ada yang kadang-kadang malu mengakuinya, termasuk saya. Dulu saya apa ya, nggak, agak minder ketika ngaku orang Toriko itu. Kalau sekarang gimana? Ya, Berani vulgar. saya malah justru bangga karena Iya. saya mengamal Toriko. Apa yang salah dengan Toriko kan? Jadi dengan penjelasan Kang Abbas kemarin, saya sangat jelas banget bahwa Toriko ya adalah cara untuk mencapai kebersihan hati itu. Tanpa Toriko kita tidak akan sampai ke situ gitu kan? Begitu kan? Luar biasa sekali ternyata setelah kita bertanya, apalagi Pak Kasnadi tempat kerjanya sebagai seseorang yang punya jabatan gitu lah. Terus punya pengalaman ke luar negeri, ternyata di luar negeri juga banyak istilahnya orang-orang yang sudah mengamalkan Toriko. Nah, terus setelah itu ibaratnya keinginan yang lebih jauh lagi tentang pelajaran Toriko ini, apa yang menjadi keinginan kuat dari Pak Kasnadi? Satu-satunya keinginan saya tuh
ingin ngamalin tariko dengan benar. Dengan istiqomah Dengan gitu ya. istiqomah. Kemarin nanya ke Kang Abah, kumaha rumusna? Allahumma paksakan. Jadi benar. Awalnya mungkin dipaksa. Jadi kayak kita nyetar mobilnya kayaknya kadang-kadang kan harus dipaksa dulu gitu. Atau ngontrol sepeda harus dipaksa dulu. Tapi kemudian jangan terus-terusan dipaksa kan. Ada hal-hal yang kemudian mendorong kita untuk bisa auto masuk ke zikir itu. Apa ya tujuan zikir apa sih? Jadi saya bisa menjawab banyak pertanyaan dengan amalia zikir ini gitu, tanpa harus membaca buku gitu kan. Dan zikir itu apa ya? Apa ini? Nyaman ya, tadi kata Kang Dadang, pertama nyaman, tapi nyaman itulah kemudian jadi energi dasar untuk kita berbuat sesuatu. Ya. Kalau kata dulu ada yang pernah ceramah dari energi yang nyaman itu kemudian bisa jadi cipta karya, cipta rasa, cipta berbagai macam cipta gitu. Kita bisa arahkan energi zikir ini untuk sesuatu yang lebih nyata dalam hal apapun, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga, dalam bersosialisasi. Itu kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai zikir ini dalam berbagai hal kehidupan, karena memang zikir itu ya ruh kehidupan itu sendiri gitu. Luar biasa. Ruh kehidupan itu sendiri. Jadi ibadah tanpa ingat ke Allah, ibadah naon. Sholat ingat naka utang ya lain sholat. Zakat ingat naka hayang banyak rezeki, banyak kembaliannya, tapi bukan zakat kan. Haji hanya pakai topi putih doang ya belum haji dalam tanda kutip ya. Jadi roh ibadahnya itulah zikir itu bagi saya. Berarti istilahnya ibadah-ibadah yang disebutkan sama Pak Cas tadi bukan berarti tidak baik atau kurang baik, tapi mari kita bersama-sama memperbaiki ibadah kita gitu ya. Jadi gini, zikir itu bukan untuk menambah sesuatu, tapi justru untuk mensupport apa yang ibadah utama kita. Kalau pertama syahadat, dengan zikir ini kita memperkokoh keyakinan kita. Aku yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu dekat, Allah itu yang menjadikan segalanya, Allah selalu bersama kita. Kemudian sholat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Nah zikir ini salah satunya untuk bikin qalbinya. Di puasa juga kita berkeyakinan bahwa jika tidak ada orang yang melihat pun ada Allah yang melihat. Itu adalah salah satunya buahnya dari zikir. Pun dengan zakat kita, pun dengan haji kita. Jadi zikir itu bukan karena ibadah yang sudah ada tidak lengkap, tidak, tapi justru bagaimana kita melatih diri kita untuk bisa beribadah dengan sempurna. Gitu itu yang saya tangkapkan. Ya, terima kasih atas penjelasan dari Pak Cas tadi. Kurang lebih itu 20 menit ya. Belum. Jadi saya dalam kesempatan ini saya pengen pesan. Jadi pertama saya khususnya dan kepada Iwan sekalian, bahwa kita harus benar-benar berterima kasih, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada penguasa yang telah membimbing kita, bahwa apa yang diajarkan di sini ini, apa yang dikatakan penguasa, apa yang disampaikan penguasa itu sebenarnya adalah hal-hal yang luar biasa. Bukan hanya pelajaran anak TK, bukan hanya pelajaran anak SD, bukan hanya pelajaran anak SMP. Ini pelajaran S3 sebenarnya. Kalau saya baca-baca di buku S3. iya, baca-baca di buku aplikasi apa namanya? Ilmu-ilmu modern, ESQ kita sudah belajar di sini, Law of Attraction kita dapat di sini. Kemudian apa namanya? Banyak lah yang berbagai macam teori-teori kuantum ikhlas, kemudian alpamatic brainstorming, itu yang saya baca intinya tuh ke hati. Jadi kalau kita udah belajar di sini bener, itu kita nggak usah baca buku sebenarnya. Jadi sekali lagi kita wajib bersyukur dan berterima kasih bahwa apa yang diajarkan di sini itu luar biasa. Tinggal bagaimana kita mau mengamalkannya sesuai dengan apa yang diajarkan penguasa, apa yang diajarkan guru. Insya Allah gak bakalan rugi. Pasti. Ya karena ketika kita ditalkin oleh seorang mursyid ya, apalagi kita semua oleh penguasa, kan guru kita itu bukan hanya memberikan sebuah kalimahnya dan
bacaannya saja, tetapi yang saya tafakuri ternyata di situ juga disimpan apa? Atau dititipkan karakter-karakter guru di dalam jiwa kita itu. Nah, makanya ketika kita istiqomah mengamalkan talqinan dari seorang guru, maka kita secara tidak sadari karakter-karakter guru itu akan apa ya? Akan ada lah di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Iya. Makanya disebut tuh itu mah kalau kata peribahasa keterangan mah al ulama warasatul anbiya. Ternyata para ulama itu diwarisi, bukan hanya diwarisi ilmu saja, ternyata diwarisi juga karakter kanjeng nabinya itu. Nah, kita juga diwarisi mudah-mudahan karakter guru kita kepada kita semua ya. Ya, itu yang saya nggak dapat di saya. Alhamdulillah dikaruniai apa ya, kemampuan untuk kalau nyari teori mah gampang lah. Iya. Di Google saya pakai teori apa, kamu dalam sekian detik udah tahu gitu. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa saya temukan di Google tuh, itu karakter. Iya. Karakter sama adab. Jadi karakter itu mau teori apa Mbah Google tuh bisa. Mau teori kitab kuning ada, semua Iya, ada, semua lengkap lah. Mau teori pikir, mau teori apa ada di situ. Tapi yang itu yang tidak saya temukan dari pangarsa itu, ya Allah. Adab sama karakter itu yang tidak bisa kita baca sendiri. Dan itu pentingnya kita harus sering ketemu guru, sering berdiskusi, sering mendengar tausiah beliau, jangan beliau itu, karena karakter itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dipelajari, tapi harus benar-benar kita belajar langsung bagaimana adab kita terhadap guru, bagaimana adab kita terhadap sesama. Nggak diajarkan di Google, di medsos tuh nggak ada. Bahkan itu yang justru paling mahal dari sebuah ilmu tuh, itu adab ya kayak. Betul, kalau di dalam kitab itu kan kitab ta'lim ya, afdhalu ilmiha. Jadi ilmu yang paling afdal itu yang paling utama ketika ilmu tersebut menghasilkan sebuah karakter atau akhlak yang bagus gitu kan. Walaupun ilmu apapun, mau segudang, mau istilahnya sedunia pemahaman atau keilmuan, kalau keilmuan tersebut tidak menghasilkan sebuah akhlak, menjadi sia-sia. Tapi sebuah ilmu tersebut menjadi ilmu yang paling utama disebutnya ketika ilmu tersebut kita amalkan, dan hasil dari amalia itu menjadi sebuah akhlak dan karakter. Iya betul. Ya, tidaklah berilmu seseorang kalau akhlaknya masih jelek. Iya. Tidaklah beragama seseorang kalau akhlaknya tidak baik. Iya. Jadi akhlak itulah justru buah ibadah, buah agama tuh itu. Gitu. Luar biasa sekali lah kita di sini istilahnya diarahkan, dibimbing oleh pengarsa guru untuk mempunyai akhlak karimah. Jadi kemarin ada yang menarik Kak, dari ceritanya Kang Alfa. Seorang guru tuh beliau punya bahan-bahan untuk dimasak, beliau punya resepnya, Iya. beliau racik sendiri, kemudian mangga cobian, silakan ikuti. Jadi bukan cuma teori, ini loh resepnya gitu, nggak dilempar gitu aja, ini resepnya, ini bumbunya nanti gini-gini, tapi nggak, guru tuh mencontohkan ini bahan-bahannya A, B, C, nanti takarannya segini, cara masaknya begini, nanti hasilnya seperti ini. Udah tinggal ikut gitu aja sebenarnya. Soalnya tuh mudah, tapi ini tuh Allah memaksakan ya. Allah memaksakan. Dan satu lagi yang saya ingin sharing di sini, bahwa selama ini ada anggapan thariqah itu hanya untuk orang wali. Iya. Ada orang yang kadang-kadang sebenarnya ada orang yang malas, ada orang pinggiran, ada orang yang panjang angan dan sebagainya, ada konotasi negatif tentang thariqah. Padahal justru sekarang kondisi saat ini membuktikan bahwa thariqah itu adalah sebuah kebutuhan. Banyak orang pintar yang akhirnya justru terhijab dengan ilmunya. Banyak orang kaya yang justru pusing dengan banyak duitnya. Banyak orang yang berpangkat tapi justru kabelit ke pangkatnya. Nah, justru thariqah inilah yang kemudian akan bisa membuka, membebaskan mereka dari keterikatan duniawi. Karena tadi penguasa kebahagiaan hakiki itu ya ada di sini. Gimana para pemirsa? Ada yang mau tanya nggak? So kalian mau ada kamu Ustaz ya?
Ulah cukup. Itu juga jadi ada kaidah gini. Orang banyak bertanya, kadang-kadang itu tidak baik, tapi tidak bertanya juga justru kadang-kadang menyesatkan. Kalau bertanya sejak di jalan. Jadi saya tuh takutnya gini, ada yang kita nggak ngerti, kemudian kita nggak tanya ke guru. Ketika ada orang lain nanya, kamu ikut tarekat apa, gini, kemudian ditanya lagi, gimana sih? Teuing orang mah dengan tarekat ke anggar wae. Gitu kan. Jadi apa ya? Jadi iklan jelek gitu kan. Padahal kalau mumpung ada pengresa, mumpung ada para ustadz, kesempatan itu nanya gitu. Jadi mungkin harus dibudayakan di sini, di kita ini, kalau ada ustadz-ustadznya, ayo nanya orang deh, jangan ngobrol sendiri, kalau Kang ngomong naon yang nggak ada hubungannya dengan pelajaran di sini. Jadi kata Kang Abah kemarin ini, kalau ke Pleret ya mungkin dapat oleh-oleh naon gitu ya. Oleh-oleh celengan. Kalau ke Cirebon ya dapat empal gentong gitu ya. Ini mah yang dibahas empal gentong nyaritakan ondel-ondel kan tuh nyambung. Jadi harusnya dalam hemat saya tuh kalau kesini itu harus bawa oleh-oleh gitu. Iya. Yang tadi Pangarsa bilang juga kan, ayo ngerti enggak nih biar ada oleh-oleh dari sini. Itu sebenarnya peluang kita untuk mendapatkan sesuatu dari guru gitu. Betapa ruginya orang yang tidak punya guru, dan lebih rugi lagi udah ketemu guru nggak dapat apa-apa. Gitu. Baik, ada lagi? Ya, cukup dulu ya. Pemirsa Iwan Allah rahimakallah, sahabat sejati yang sering digunakan oleh Pak Casnadi. Alhamdulillah bincang-bincang dengan Pak Casnadi pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Casnadi menjadi sebuah wawasan atau menambah pengetahuan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kedepannya kita semua lebih istiqomah lagi mengamalkan ilmu atau amaliyah yang sudah diberikan oleh guru kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.